Ruang Dewa Bela Diri, Bab 15. Pada saat ini, pertempuran di kejauhan telah dibagi. Prajurit Zhang hanya memiliki 5 orang yang tersisa, dan dia melarikan diri di hutan. Ye Xiwen. Sosok itu bergoyang dan mengikuti. Sial. Bagaimana mungkin ini? Binatang buas ini. Beberapa orang yang telah terlibat dalam keluarga Zhang lolos dari pengejaran kelompok kalajengking perak yang didukung besi. Pria parubaya dengan darah di wajahnya penuh dengan darah. Ketika gulat dibiarkan, jika itu bukan penarikan yang menentukan, saya takut mereka akan musnah. Setelah kembali, biarkan pemilik rumah memobilisasi tuan, dan membunuh hewan-hewan ini, atau akan sulit untuk menghilangkan kebencian. Kata seorang prajurit keluarga Zhang, masih ada pembunuh yang membunuh 2 tuan muda kita. Ini benar-benar menjijikkan. Kali ini, ada juga hal-hal yang memalukan. Bagaimana guci perak yang ditopang besi itu mati dalam perjalanan kita. Pejuang lainnya tidak saya bersedia mengatakan bahwa ketika saya datang, ada puluhan orang. Tetapi ketika saya melarikan diri, hanya 5 atau 6 orang yang masih hidup. Bunuh. Semua akan membunuh. Mayat. Pria parubaya dengan wajah pisau berkata, kamu takut tidak ada kesempatan. Hanya suara yang jelas keluar. Keluarga Zhang mendongak dan melihat seorang anak lelaki berusia sekitar 17 atau 8 tahun memandang mereka dengan dingin. Itu adalah Ye Xiwen. Itu kamu. Itu. Kamu membunuh tuan muda kita. Di antara 5 orang yang selamat, ada juga mantan tim dan mengenal Ye Xiwen. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak punya kesempatan untuk kembali di masa depan. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Kamu mencari kematian. Pria parubaya dengan pisau menjerit dan mengambil pisau panjang dan pergi ke Ye Xiwen. Pisau itu melintas dan pisau itu menekan. Meskipun ia telah terluka parah, tetapi 7 prajurit kuat lusa adalah 7 prajurit kuat lusa. Bahkan jika ia terluka parah, prajurit 6 kali lusa tidak akan lolos dengan pisau ini. Namun, sangat disayangkan Ye Xiwen bukan master 6 kali yang santai. Sekarang bahkan jika dia adalah pria parubaya di negara bagian puncak, dia bisa bertarung. Belum lagi cedera serius. Hei, Ye Xiwen mengeluarkan pisau panjang dalam sekejap, dan orang-orang yang kedinginan dari orang-orang ingin menutupi mata orang-orang itu. Yu Xiwen menghancurkan bulan baru, dan pisau tajam itu menghancurkan udara dan langsung menghancurkannya. Boom! Pisau pria parubaya dengan wajah pisau dikalahkan oleh pisau sabit Ye Xiwen. Dan sepanjang jalan turun, kilat, esensi dari guntur ditambahkan. Pria parubaya dengan pisau sudah terlambat untuk melarikan diri. Pria parubaya dengan wajah pisau hanya menatap Ye Xiwen dengan ngeri dan berteriak, bagaimana mungkin? Ini baru. Pisau itu melintas. Pria parubaya dengan wajah pisau itu langsung terbelah menjadi 2 bagian dari tengah. Darah disemprotkan. Jelas, pria parubaya dengan pisau ini sudah mengenali gerakan ini. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Apa? Bagaimana mungkin? Dia Ken itu benar-benar dibunuh. Apakah tidak ada pengabdian pada kekuatan ketujuh langit? Itu hampir tidak lebih buruk daripada beberapa murid inti. Bagaimana itu bisa dibunuh dengan pisau? Pisau yang mengerikan. Melihat bahwa pria parubaya dengan pisau dan wajah terbunuh oleh pisau, beberapa orang yang tersisa di keluarga Zhang tiba-tiba pingsan. Mereka baru saja dikalahkan. Sekarang bahkan pria parubaya yang paling kuat di wajah mereka dibunuh oleh Ye Xiwen. Dicekik. Mereka hanya 4 kali lusa. Mereka tidak bisa lagi menolak. 4 orang yang tersisa berteriak dan melarikan diri. Tetapi Ye Xiwen tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri. Zhang adalah salah satu dari 2 kekuatan di gunung King Feng. Orang-orang ini telah melihat diri mereka sendiri. Jika mereka membiarkan mereka melarikan diri, saya takut bahwa saya akan benar-benar dalam masalah, dan saya bahkan akan menghadapi balas dendam Guntur Zhang. Hei, Ye Xiwen meningkatkan skill seluruh tubuh dan akan menghentikannya. Gas pisau vertikal dan horizontal, secepat kilat, dan dalam sekejap, 6 pisau dikeluarkan. 1 Zhang Jiawu yang melarikan diri sudah terpisah. Ye Xiwen hampir tidak mengalami stagnasi. Pisau panjang ada di tangannya dan tersapu. Kecepatannya masih sangat cepat. Dengan jejak badai, ia menerjang prajurit lain. Karena 2 prajurit itu dibunuh oleh Ye Xiwen,
Dua prajurit yang tersisa tidak melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh Ye Xiwen. Kekuatan seni bela diri menengah tidak ada habisnya. Meskipun skuad benar-benar kalah dengan beberapa seni bela diri menengah setelah dikurangi, Ye Xiwen harus mengakui bahwa bulan baru lebih kuat. Setelah membunuh sisa-sisa keluarga Zhang terakhir, Ye Xiwen merasa lega. Tidak perlu lagi menghadapi pengejaran Zhang Jia. Dan bahkan jika Zhang ingin terus mengejar, dia harus dapat menemukan bakat, dan juga tahu siapa itu. Hanya itu saja, untuk saat ini, saya menyingkirkan keterikatan keluarga Zhang. Ye Xiwen tidak punya ide untuk kembali. Dia masih harus terus mengasah selama setengah bulan di sini, karena ini adalah waktu Zongnaibi tahunan setelah setengah bulan. Zongnaibi adalah peristiwa besar 3 tahun di Zong, tetapi hanya 2 murid asing dan murid batin yang terlibat. Mereka juga dibagi menjadi 2 bagian, murid luar dan murid dalam. 10 murid teratas dapat dipromosikan. Murid, tetapi 5 teratas dari murid batin Zongdabi dapat dipromosikan menjadi murid inti. Ada ribuan murid Cina dan asing di Yuanzong, dan murid dalam hanya 1000, dan murid inti hanya lebih dari 100. Jika murid batin adalah elit dari Yuanzong, maka murid inti adalah benih perkembangan dan pertumbuhan Yuan-Yuan. Sebagian besar murid tingkat tinggi berasal dari murid inti. Dan bahkan jika mereka dibesar-besarkan, bahkan jika mereka berada di luar, murid dan murid batinia semuanya mati. Selama murid inti masih di sana, mereka akan baik-baik saja dan mereka akan berkembang pesat. Tetapi jika orang-orang di murid inti kehilangan setengah dari mereka, maka 1 Yuan akan sangat terluka. Dapat dilihat bahwa murid inti memiliki status di dinasti Yuan, di antara 3 saudara dan saudari dari keluarga Ye Feng dan Ye Ruxue sudah menjadi murid inti. Hanya Ye Xiwen yang masih berjuang di antara para murid dalam. Murid inti bukanlah promosi semua orang. Meskipun selalu ada guru yang dipromosikan menjadi murid inti, kebanyakan orang masih tidak memiliki kesempatan. Karena selalu ada orang jenius untuk bangkit. Untuk merebut posisi tidak banyak murid inti promosi. Kadang-kadang tidak hanya memperhatikan kekuatan, tetapi juga harus memperhatikan keberuntungan. Untuk usia 25, jika Anda tidak dapat mempromosikan murid inti, maka baik menjadi gubernur di Yuan, atau turun gunung untuk mencari jalan keluar. Setelah dipromosikan menjadi murid inti, maka perawatan yang dapat diperoleh hampir menggoncang bumi dibandingkan dengan masa lalu. Tetapi murid inti lebih dari 100 orang menempati setidaknya setengah dari sumber daya Yuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 16. Jika ada sumber daya murid inti, Ye Xiwen hanya akan dapat berlatih lebih cepat, meskipun tidak mungkin untuk membuat kekayaan besar seperti ini. Itu adalah sumber pendapatan yang stabil, juga merupakan sumber daya jangka panjang dan mahal. Penghasilan, terlebih lagi. Jika Anda ingin menjadi di antara para murid inti, Ye Xiwen sangat membutuhkan semua jenis sumber daya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Para murid inti semuanya berbakat dan memiliki petualangan mereka sendiri. Jika mereka tidak mengencangkannya, para monyet dapat menyusul mereka. Ye Xiwen tidak akan mau menunggu mereka pergi setelah mereka pergi. Bagaimanapun, kali ini, Zongneida sangat penting baginya. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik dan memasuki barisan para murid inti. Adapun murid inti, mereka tidak berpartisipasi dalam Zongnaibi. Mereka memiliki rasio inti lain setelah 3 bulan. 20 orang teratas bisa pergi ke Yuanzong Zonzong, dan mereka pergi ke sekte umum dan sangat dibudidayakan. Untuk saat ini, Zongnaida, Ye Xiwen tidak bisa dihindari. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan mendekati zaman Zongnaida. Di hutan kecil, sosok dan rubah api jauh dari satu sama lain. Tetapi melihat rubah api yang ditutupi dengan bulu merah. Pada saat ini, seluruh tubuh penuh dengan bekas pisau, darah dan arus searah. Bulu asli yang indah adalah 708 ke bawah. Sikapnya agak layu. Tidak seperti tiran King Fengshan dari kekuatan 7 langit. Bulan baru, sosok itu berteriak. Pisau panjang di tangannya menyala. Pisau itu melayang ke langit. Dan bayangan 9 pisau akan sepenuhnya menyegel ruang rubah api. Flame Fox tidak punya tempat untuk bergerak.
dan dia hanya bisa melihat pisau panjang jatuh ke tubuhnya dan langsung terbunuh. Ye Xiwen mengambil pisau panjang dan menggali inti dari rubah api. Nukleus dari 7 puncak hari berikutnya pasti dapat menjual lebih dari 200 keping batu yang lebih rendah. Aku tidak menyangka saat terakhir. Benar-benar menerobos kerana 9 pisau. Ye Xiwen tidak menyangka bahwa, sekarang, pada saat terakhir, dia menyadari bahwa dia telah menembus kerana 9 pisau dan melatih, bulan baru, untuk menjadi kekuatan yang kuat. 9 pisau dan bayangan mengikuti bentuk, menghalangi semua ruang di sekitar tubuh. Dimanapun Anda ingin melarikan diri, Anda harus mengambil pisau. Inilah sebabnya mengapa rubah yang menyala-nyala, yang dikenal karena ketangkasannya, hanya bisa dikeluhkan oleh Ye Xiwen. Meskipun rubah api hanya memiliki kekuatan 7 puncak lusa, itu disebut Gunung Qingfeng. Itu alami karena suatu alasan, yaitu, kecepatan rubah api sangat cepat. Umumnya, seniman bela diri dari 8 puncak terakhir tidak dapat mengejar ketinggalan dengan kecepatan rubah api. Satu-satunya Master Lusa akan dapat mengejar ketinggalan dengan Flame Fox. Secara umum, inti iblis berusia 7 tahun akan menjual 100 keping lingxi kelas berikutnya. Tetapi rubah nyala api dapat menjual 200 keping. Karena sulit ditangkap, sulit dilihat, hampir sama dengan hari terakhir. Harga nuklir iblis. Jika rubah api ingin melarikan diri, Ye Xiwen tidak bisa menahannya lagi. Tetapi dalam upaya tatap muka, Ye Xiwen menampilkan bulan baru Zan, dari awal hingga akhir untuk membiarkan rubah api itu begitu dikenal sebagai monster yang tidak bisa bergerak. Jujur saja monster itu tidak bisa bergerak. Jujur saja sabit asli. Bulan baru, Dacheng benar-benar mengerikan. Dan ini adalah tarian pisau. Semua atas dan ke bawah dan kiri dan kanan tertutupi oleh bayangan. Dan melarikan diri tidak dapat melarikan diri. Dengan bulan baru, Dacheng, Ye Xiwen cukup percaya diri untuk mengalahkan salah satu dari 7 Tuan Lusa. Dalam setengah bulan kecil ini, Ye Xiwen terutama berlatih, bulan baru, tetapi dengan bantuan ruang khusus. Masih mudah untuk mendorong ke puncak lusa. Hanya satu langkah yang dapat mencapai 7 berikutnya. Ye Xiwen sangat jelas, yaitu, keserakahan tidak buruk. Jadi apakah itu, Ben Lei Hen, atau, New Moon? Hanya setelah berlatih Dacheng, ia mulai membudidayakan orang lain. Kekuatan, New Moon, Dacheng sudah sangat kuat. Ye Xiwen menantikan kekuatan, Most of the Moon, berikutnya. Awalnya, The Moonlight, satu tingkat lebih tinggi dari New Moon. Ini adalah latihan tingkat tinggi. Jika Anda berlatih bahkan untuk Dacheng, kekuatannya sulit dibayangkan. Meskipun setengah bulan kecil ini, Ye Xiwen terus-menerus membunuh monster dan menjarah inti setan. Tetapi dengan peningkatan kultivasinya, konsumsinya semakin besar dan lebih besar. Dan dia diubah menjadi batu yang lebih rendah, dan hanya ada 2000 yang tersisa. Saya memiliki sedikit batu roh, dan Ye Xiwen menghitungnya. Saya ingin melatih Most of the Moon ke Dacheng. Lingxi ini tampaknya agak terpana. Meskipun 2000 keping lingxi diperuntukkan bagi murid-murid dalam pintu. Ini mungkin tidak diperoleh dalam kehidupan ini. Tetapi ruang khusus dalam pikirannya hanyalah sebuah mesin super yang melahap lingxi. Ye Xiwen tiba-tiba memiliki perasaan bahwa tidak peduli berapa banyak lingxi yang dia miliki, tidak cukup untuk menelannya. Namun, manfaatnya jelas. Jika Anda mengubah diri sendiri, itu hanya akan lebih dari sebulan dari kontak dengan Ben Lei Nine Hand. Akan sangat baik jika Anda dapat membuat Ben Lei Nine Hand menjadi hit. Ini adalah untuk menukar batu spiritual dengan dunia. Jika tidak ada rejeki nomplok di Zangjia Shaozu dan Gua Raja Ironbeck, Ye Xiwen telah lama tidak dapat mendukungnya. Ini hanya membakar lingxi, tapi sekarang waktunya hampir sama. Ada 2 hari. Zhong Nai Dabi yang berusia 3 tahun akan mulai. Kali ini untuk kembali sudah tepat. Karena Ye Xiwen telah mencapai kedalaman Gunung Qingfeng. Ye Xiwen, yang berangkat di pagi hari, kembali ke Yuanzhong. Hari sudah sore. Melihat bangunan-bangunan yang tersebar tidak jauh dari sana, Ye Xiwen merasakan banyak emosi dan pergi selama sebulan. Dia pergi dari hari lusa, dan berkultivasi ke 6 puncak saat ini lusa. Jika berita itu memberitahu ayah dan ibu,
mereka akan terkejut. Tapi sekarang Ye Xiwen tidak terburu-buru untuk kembali. Anda harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk berurusan dengan beberapa bahan di cincin ruang angkasa, atau setan nuklir dan sebagainya. Meskipun ada juga tempat untuk membeli ini di Yuan Zhongzhongzong, itu adalah Aula Gongde. Tetapi banyak hal di Aula Jasa tidak berguna. Dan inti setan awal dan puncak inti setan dipertukarkan dengan cara yang sama. Tetapi jika Anda menjualnya kepada murid lain secara pribadi, harganya sama sekali berbeda. Ada juga tempat seperti itu di Yuan Zhongzhongzong. Ada tempat yang sangat besar di Yuan Zhongzhong, yang khusus diperuntukkan bagi para murid untuk berdagang secara pribadi. Zhongmen tidak dilarang. Faktanya, seluruh sekte memiliki total hampir 6.000 orang. Ini seperti sebuah kota kecil, sangat hidup. Pertemuan komersial semacam ini akan dibentuk cepat atau lambat. Lebih baik berkonsentrasi pada satu titik dan memfasilitasi muridnya. Perdagangan. Kedua, untuk memfasilitasi manajemen Zhongmen. Yang ketiga juga merupakan faktor keamanan yang tinggi. Ye Xiwen pertama kali pergi ke Exchange Square. Ketika kerumunan adalah yang paling sore, kerumunan melonjak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah.